Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 7 tanda akhir zaman. Di dalam Matius 16 ayat 2-4. Di situ Tuhan Yesus berkata, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sebenarnya merupakan teguran Tuhan Yesus. Betapa kita seringkali dapat mengenali cuaca dengan melihat rupa langit. Petang hari dan pagi hari, itu langitnya sama. Warna langit biasanya berwarna merah. Tetapi kita bisa tahu apakah cuaca akan buruk atau cuaca akan cerah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan Yesus adalah bahwa sesungguhnya tanda zaman pun kita bisa kenali dengan kita melihat apa yang sedang terjadi, situasi apa yang saat ini sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu saudara, sebagai anak Tuhan kita harus waspada, harus bijaksana, dan mengenali tanda-tanda zaman. Di dalam Matius 24 ayat 36, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya. Tetapi saudara, kata tahu dalam ayat tersebut dituliskan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah oide, bukan ginosko. Jadi kata ini dalam konteks ayat tersebut berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bila tidak berupaya untuk tahu. Jadi sebenarnya kita semua, kalau kita berupaya, berusaha untuk mencari tahu, maka kita akan tahu dan kita bisa mengenali kapan akhir zaman itu akan terjadi. Tentu bukan secara spesifik kita tahu hari dan tanggalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amos pasal 3 ayat 7, di situ dikatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hambanya. Jadi saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Jika Tuhan Allah mau berbuat sesuatu, bahkan mengakhiri dunia ini, Dia pasti akan memberitahukan kepada kita hamba-hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda zaman seringkali tidak bisa dibedakan, tidak bisa dikenali oleh orang. Karena apa? Karena kedegilan hati, karena kejahatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Namun bagi orang percaya, kita diberi hikmat untuk membedakan dan mengenali tanda-tanda zaman. Berikut ini saudara, 7 tanda akhir zaman. Yang pertama, perang dunia. Mungkin saudara berpikir, perang dunia sudah sering kita dengar. Ada berbagai macam perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan berbagai macam perang yang ada terjadi di berbagai belahan bumi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 7, di situ Tuhan Yesus berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Konteks ayat ini, kita harus pahami bahwa akan terjadi suatu keadaan perang yang begitu besar, yang melebihi perang yang sudah ada. Sekarang ini saudara, bukan hanya 1 atau 2 bangsa yang memiliki senjata nuklir. Ada banyak bangsa di dunia ini, banyak negara di dunia ini yang punya senjata nuklir, senjata penghancur massal, senjata-senjata yang melebihi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan kita bisa melihat tensi peperangan itu sudah nampak, saudara.
Yang kedua adalah munculnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu, dan ajaran palsu. Di dalam Matius 24 ayat 24, di situ Tuhan Yesus memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa yang akan membuat orang-orang menjadi murtad dan mengikuti mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesias palsu dan nabi palsu juga berbicara tentang ajaran-ajaran palsu yang menyebar di seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat, saudara, penyesatan di akhir dunia itu akan bertambah-tambah. Yang ketiga, saudara, penurunan moralitas. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, di situ dikatakan bahwa di akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia cinta diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, lebih menuruti hawa nafsu daripada kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman akan terjadi penurunan atau degradasi moral. Orang-orang akan cenderung percaya kepada konsep atau paham relativisme. Tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak. Begitu menurut mereka. Padahal kebenaran itu mutlak adanya, saudara. Kebenaran itu adalah sesuatu yang dari Allah, yang dari Tuhan. Dan absolut sifatnya. Tuhan menghendaki kita untuk berpegang kepada prinsip kebenaran. Namun di akhir zaman, orang-orang akan mempercayai banyak hal, saudara. Mereka tidak punya prinsip apakah ini benar atau tidak. Justru mereka akan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap sesuatu. Yang keempat, saudara, akan terjadi tanda-tanda di langit, di darat, dan di laut. Lukas 21 ayat 25-26. Di situ disebutkan bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Di darat dan lautan, orang akan takut pada gelombang-gelombang laut. Jadi tsunami, bencana alam, gempa bumi, dan berbagai tanda-tanda aneh di langit akan terjadi dan sudah terjadi saat ini, saudara. Kita melihat bencana-bencana yang besar dalam beberapa dekade ini. Kejadian-kejadian musibah yang luar biasa. Dan sampai hari ini, bencana alam terus terjadi. Bahkan keanehan-keanehan alam membuat para ilmuwan menjadi bertanya-tanya apa yang sesungguhnya sedang terjadi hari-hari ini. Yang kelima, saudara, semakin banyak orang yang meragukan kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab menyebutkan tentang hal ini, di mana akan banyak orang akan menjadi apatis terhadap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Matius 24 ayat 29 di situ terdapat perumpamaan tentang hamba yang dipercayakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu pergi dan mempercayakan segala sesuatu kepada seorang hambanya, hambanya itu justru tidak menunaikan tanggung jawabnya. Dia berpikir dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang akan menjadi semakin apatis terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Yang keenam, saudara, pada akhir zaman, situasi masyarakat akan menjadi seperti pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan membinasakan semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Apa yang membuat Tuhan membinasakan mereka adalah karena mereka melakukan dosa seksual, perzinahan, percabulan,
yang begitu luar biasa. Seperti juga apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Hubungan seks sesama jenis, dosa seksual terjadi, dan kita bisa melihat, saudara, hari-hari ini dosa semacam ini semakin merajalela. Bukan hanya fisikal, saudara, tapi yang non-fisik juga terjadi. Perzinahan itu bukan hanya sekedar secara fisik, saudara, tetapi Tuhan Yesus pernah memperingatkan bahwa apabila kita memandang seorang wanita dan menginginkannya, maka kita sudah berzina dengan dia. Jadi berzina melalui mata, apa yang kita lihat, itu juga sesuatu yang harus kita waspadai. Dan Tuhan memperingatkan hal ini, saudara. Perzinahan saat ini merajalela lewat teknologi, lewat internet. Di dalam Lukas 17 ayat 26-27, di situ disebutkan bahwa pada akhir zaman akan menjadi seperti zaman Nabi Nuh. Perhatikan, saudara, tanda-tanda yang sedang terjadi di berbagai negara di dunia ini. Pernikahan sesama jenis dilegalkan. Dosa-dosa seksual semakin meningkat. Bukan hanya di luar negeri, tetapi juga di Indonesia, saudara. Yang ketujuh, saudara, dunia ini menuju pada satu sistem pemerintahan dan satu sistem ekonomi. Jadi, dunia ini menuju kepada global government dan global ekonomi. Satu pasar dunia akan terjadi seperti yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu. Akan ada muncul, saudara, satu pemerintahan dunia dan satu sistem ekonomi dunia yang membuat semua orang harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Tanda-tandanya sudah menunjukkan dunia ini menuju kepada hal tersebut, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 7 tanda yang harus kita kenali. Dan 7 tanda ini sudah dan sedang terjadi. Biarlah kita menjadi bijaksana dan kita terus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Janganlah kita menjadi takut, tetapi dengan mengenali tanda-tanda zaman, kita dapat menaruh harap kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadikan kami bijaksana, jadikan kami pribadi yang setia, menuruti prinsip kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus melangkah dalam firman-Mu. Tidak goyah, tidak takut, tetapi terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Pimpin hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami untuk tetap kuat pada akhir zaman ini. Kami rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dan jadikan kami saksi-saksi-Mu sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.